Ya, pakai mic aja, pakai mic. Pakai mic. Saya ingin tahu sudah lama baru. Ya, silakan. Ya, ini ya. Ini kalau kalian pakai ini ya, pakai TV ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih baik di depan memang. Karena ini dari yang di belakang nggak begitu jelas kalau dari sini. Ya, silakan. Ya. Ayo, kok berhenti? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semuanya baik ya? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Ya, ya. Juga ya Pak Ustadz ya? Ya. Silakan. Di keadaan di luar bagaimana Pak Ustadz sekarang Pak Ustadz? Gimana? Keadaan di luar bagaimana keadaannya? Oh, keadaan di luar enakan kalian yang ada di dalam sini, jadi tidak ada masalah. Kalau di luar di luar malah banyak masalah. Kalian di dalam malah aman-aman saja kan? Semuanya terjaga, tersteril, tidak terkontaminasi dengan dunia luar. Kalau sekarang di dunia luar malah perlu kehati-hatian. Saya mendoakan, iya. Saya mendoakan semoga semua yang ada di dalam ini sehat-sehat saja, ya. Sehat-sehat saja, tidak ada masalah dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik, ya. Kalau di luar sekarang, apalagi sekarang PSBB diperpanjang lagi, jadi aktivitasnya tidak sebebas seperti hari-hari biasa. Saya sendiri ini dari pagi ngajar, ini belum bergerak dari tempat duduk sampai pantatnya panas. Dari pagi ngajar di rumah saja. Kemarin ngajar dari pagi sampai sore, nggak bisa. Ini dari pagi tadi jam 12 selesai. Dan ini jam 13.30 mulai lagi nanti jam 15 karena harus ngajar lagi. Saya doakan kalian semua di sini baik-baik saja. Amin. Ya, itulah kondisi di luar ya. Jadi kalian manfaatkan situasi dan kondisi di dalam di sini. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya sehingga kalian di sini manfaatkan waktu sebaik mungkin, gunakan untuk menggali pengetahuan. Lalu yang saya selalu pesankan, waktu digunakan untuk menghafal Al-Qur'an lah, ya. Sehingga nanti di antara kalian syukur-syukur semuanya bisa menjadi hafid-hafid semua ya. Saya kira itu dan terima kasih nih setelah sekian lama tidak berjumpa, hari ini berjumpa meskipun melalui teknologi ya, tidak bisa langsung. Kalau sebenarnya sih saya ingin sekali hadir langsung, tapi karena aturan yang tidak memungkinkan jadi tidak apa-apa. Dan kemarin Ustadz Hafid menghubungi saya, bisa nggak Zoom? Oh bisa, karena kebetulan saya juga setiap hari Zoom. Bahkan harusnya hari Selasa kemarin, tapi hari Selasa kemarin karena dari pagi sampai dengan sore waktunya tidak ada jeda, jadi saya minta geser di hari Rabu. Saya kira itu ya. Lalu untuk kegiatan pesantren selama ini apa yang dilakukan? Belajar berdiri cuman guru dari dalam. Oh, dari dalam ya. Daring aja ya? Iya, Bosan. Oke.
Kalau gitu, mari waktu yang sangat sedikit ini kita manfaatkan sebaik mungkin, ya. Saat ini saya ingin mengaitkan akhlak dengan situasi dan kondisi saat ini, ya. Biasa kalian tidak perlu mencatat, yang penting mendengarkan, dan nanti kalian boleh menanyakan yang sesuatu kurang jelas atau menanyakan sesuatu yang saat ini tidak sedang disampaikan. Boleh menanyakan di luar itu, ya. Kalau kita orang Islam itu akhlak orang Islam itu harusnya memandang segala sesuatu mengambil hikmahnya, ya. Apapun, sebagaimana firman Allah mengatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa saja yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Pasti semua itu ada hikmahnya. Contoh saat ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya virus corona. Sampai menjadi pandemi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, sehingga sampai dengan hari ini belum ditemukan obatnya. Sebagai seorang yang beriman, tentunya kita bukan meratapi, tapi mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Apa hikmahnya? Salah satu contoh hikmah, ya. Salah satu contoh saja. Bahwa penularan virus itu melalui udara, melalui bersin. Bahkan orang bercakap-cakap semacam ini, itu virus bisa menular. Untuk itu, menurut protokol kesehatan, pakai masker. Selama ini, sekian abad yang lalu, Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita bersin, itu harus menutup mulutnya kalau bersin. Karena apa? Karena pada saat bersin itu virus, kuman, bakteri yang ada pada diri saya bisa berterbangan keluar dan akan menulari orang lain. Itu menurut kesehatan. Tapi Islam sudah mengajarkan dulu, kalau kita bersin, selain menutup wajah, mulut kita juga tidak boleh berhadapan langsung, minimal memalingkan wajahnya. Itu Islam. Meskipun tidak dijelaskan bahwa dalam bersin itu ada bakteri atau virus, ya, yang akan menular. Sekarang setelah teknologi maju saja diketahui bahwa bersin itu seperti itu. Tapi Islam dulu mengajarkan suruh nutup. Selain itu, bukan hanya menutup, tapi mengucapkan alhamdulillah. Begitu yang bersin mengucapkan alhamdulillah, sekelilingnya orang yang dekat itu berdoa, mendoakan, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. Jadi orang yang bersin menutup wajahnya, mulutnya, mengucapkan berdoa alhamdulillah, sehingga virus yang keluar dari dirinya itu dengan ucapan alhamdulillah, minimal virusnya itu tidak ganas, atau istilah kedokterannya tidak patogen. Karena sudah diucapkan alhamdulillah. Selain itu ditutup sehingga tidak menular kepada orang lain. Lah orang yang sekelilingnya, yang di radius ya paling 1-2 meter, itu disunatkan untuk mendoakan yarhamukallah. Artinya apa? Artinya orang yang sekelilingnya sangat mungkin tertular oleh penyakit
orang yang sedang bersin, maka disunatkan untuk berdoa. Yarhamukallah. Nah, begitu orang sekelilingnya itu mendoakan, yang bersin itu tadi mendoakan kembali, yahdikumullah wa yusfi balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan mengangkat derajatnya. Itulah akhlak di dalam Islam. Sangat luar biasa. Selama ini dianggapnya biasa-biasa saja. Dianggapnya apa itu orang bersin kok pakai harus menutup mulut, harus berdoa. Ternyata sekarang terjawab sudah. Sekarang agamanya apapun, dari suku bangsa apapun, dari negara yang maju atau negara yang belum maju, semua menganjurkan protokol kesehatan untuk pakai masker. Tapi sekian abad yang lalu Islam sudah mengajarkan itu. Itulah makanya tadi Bapak bilang bahwa orang yang beriman itu harus senantiasa menganggap segala sesuatu itu mengambil hikmah. Bukan mengeluh, tapi mengambil hikmahnya. Jadi salah satu hikmah yang bisa kita tarik, oh iya, ternyata ajaran Islam itu sungguh sangat luar biasa. Makanya anak-anak milenial itu mengatakan dengan kejadian begini, oh agama kita ini keren. Kenapa keren? Karena sebelum WHO memerintahkan untuk pakai masker, Islam sudah mengajarkan terlebih dahulu sekian abad yang lalu. Itulah salah satu hikmahnya. Subhanallah. Selama ini orang menyepelekan, selama ini orang tidak menganggap. Tapi ternyata sekarang semua angkat tangan, semua angkat jempol bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu luar biasa. Islam itu menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Sehingga insya Allah kalau ajaran ini diterapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, maka apa yang dilakukan sekarang pakai masker itu orang Islam sudah terbiasa. Dan dengan menutup mulutnya, bahkan dengan doa, insya Allah tidak akan kena penyakit. Insya Allah tidak akan terkena virus. Insya Allah akan sehat. Banyak dari ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Salah satu contohnya pakai masker itu. Lalu yang kedua, ini masih juga yang berkaitan dengan corona. Coba, Islam mengajarkan untuk wudhu minimal 1 hari 1 malam 5 kali. Minimal wudhu 1 hari 1 malam 5 kali. Itu pun wudhu karena mau sholat, ya enggak? Padahal saya kan sudah mengajarkan kepada teman-teman semua bahwa kita wudhu itu tidak harus pada saat mau sholat atau mau baca Al-Quran. Tapi wudhu itu harus setiap saat. Kita mau apapun kita tetap wudhu. Begitu kita batal, kita segera wudhu meskipun tidak akan sholat. Kenapa? Karena dengan berwudhu kita bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kita bersih dari najis. Diri kita suci. Maka insya Allah kalau barang yang suci, maka barang yang tidak suci tidak akan mau nempel kepada kita. Maka perbuatan-perbuatan yang tidak benar tidak akan dekat-dekat dengan kita. Dan ini penting sekali bagi teman-teman kalian. Teman-teman semuanya. Latihlah mulai dari sekarang. Berwudu itu bukan hanya karena mau sholat. Berwudu bukan hanya karena mau membaca Al-Quran. Tapi setiap saat kita berwudu sehingga kondisi kita suci bersih. Kalau kondisi kita suci bersih, maka segala sesuatu yang tidak bersih tidak bisa mendekati diri kita. Karena apa? Karena innallaha thahir yuhibbul mutatahhir. Allah itu suci, maka hanya yang suci saja yang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak suci pasti tidak akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah suci, maka yang tidak suci dengan sendirinya Allah melindungi kita. Coba bayangkan. Contoh yang konkret, kalau kita sudah sedang wudhu, maka bersentuhan saja antara laki-laki perempuan akan batal, ya enggak? Jadi kalau kita dalam kondisi wudhu, maka bersentuhan dengan laki-laki perempuan saja, yang lain muhrim batal. Itu untuk menandakan bahwa kalau kita dalam kondisi bersih, maka
segala sesuatu yang tidak baik, bukan hanya penyakit, tapi segala sesuatu yang tidak baik itu tidak akan bisa mendekat kita. Sehingga dengan sendirinya kita diproteksi, dilindungi oleh Allah untuk senantiasa dijaga dari hal-hal yang tidak baik. Ini juga kalau teman-teman dibiasakan, nanti setelah keluar dari sini juga dibiasakan seperti itu, insya Allah tidak akan terkontaminasi lagi. Meskipun nanti di luar ada yang ngajak-ngajak untuk nyimpang-nyimpang dikit lagi, dengan sendirinya antibodi teman-teman sudah mempersiapkan diri. Oh, tidak mau. Saya sudah tobat. Saya tidak mau lagi terjerumus kepada hal-hal yang tidak bagus. Itulah. Nah, sekarang dengan adanya COVID, kita selalu dianjurkan untuk cuci tangan. Padahal Islam mengajarkan sekian abad yang lalu supaya bukan hanya cuci tangan, muka, telinga, hidung, kaki, semuanya dibersihkan. Kalau WHO kan hanya menganjurkan cuci tangan saja, tapi Islam seluruhnya. Kan sudah hafal sekali kan, sudah diajarkan berwudu itu. Jadi ya sudah, mulai lagi. Kembali lagi. Jadi sekarang WHO hanya menganjurkan cuci tangan, tapi Islam menganjurkan bukan hanya cuci tangan, berwudu. Dan dalam wudu itu bukan sekedar mencuci, kan ada doanya, ya. Bahkan kalau wudu yang lebih lengkap itu doanya bukan hanya sekedar doa berwudu, doa nyuci tangan ada, doa nyuci muka ada, doa nyuci telinga ada, semuanya ada doanya. Tapi minimal berdoa untuk wudu saja sudah luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar mencuci, tapi ada doanya. Itu insya Allah akan menjaga. Makanya kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak kami kehendaki. Itu salah satu upayanya. Itu salah satu hikmahnya. Hikmah yang lain, ini yang hablum minan nas dan hablum minallah. Jadi kalau teman-teman pahami ya, hablum minan nas dan hablum minallah. Sekarang kita harus menjaga jarak, ya enggak? Kalau yang di luar itu terasa sekali, kita tidak boleh duduk. Kalau di sini masih boleh duduk berdampingan kayak gitu. Kalau di luar tidak boleh duduk berdampingan kayak gitu. Sholat pun pakai jaga jarak. Di mana-mana kita harus pakai jaga jarak. Harus pakai masker. Kalau di sini kelihatannya duduk masih bisa berdampingan dan tidak pakai masker. Kalau di luar harus duduknya pun, bahkan sholat pun itu harus jaga jarak. Dan harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker didenda. Bisa didenda dalam bentuk hukuman fisik, bisa didenda, harus membayar denda. Tapi di sini kelihatannya lebih bebas lagi. Nah, ini hubungan sosial. Jadi itu juga untuk menjaga akhlak kita. Supaya ya, kalau selama ini ya mohon maaf saja, laki perempuan nggak jelas. Campur aduk kayak dawet, tahu nggak dawet? Kalau sekarang harus menjaga jarak. Bukan hanya laki sama perempuan, bahkan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Itu juga untuk memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita hidup itu pakai aturan. Kita juga diperintahkan untuk menjaga pola makan. Kalau kemarin ini, selama ini kita makan nggak jelas, mau halal mau haram semuanya disikat. Sekarang jangankan yang haram, yang halal pun harus hati-hati. Itu untuk menunjukkan bahwa kalau apa saja akhlak Rasul kan, kalau kan pernah saya jelaskan, akhlak Rasul itu salah satunya contoh. Kalau mau masukin makanan ke dalam mulut atau minuman, tanya sama istrinya, wahai Aisyah,
tetangga kita sudah makan atau belum. Kalau Aisyah mengatakan belum ya Rasulullah, Rasulullah tidak jadi. Meskipun makanan mau dimasukkan mulut, nggak jadi. Tolong Aisyah, antarkan makanan ini ke tetangga kita. Saya pantang makan sebagai seorang pemimpin kalau tetangga kita belum makan. Itu akhlak. Apakah kita sudah meneladani seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ayo. Nah, kan ya ini kalian masih dibesuk nggak dalam kondisi kayak gini? Hah? Nggak ada yang besuk? Nggak ada yang besuk? Oh, iya. Jadi selama ada pandemi, jadi nggak ada besuk ya? Jadi nggak ada yang ngirimin makanan atau apa ke lapas ya? Ya itu baguslah untuk menjaga ini, untuk menjaga kesehatan. Jadi meskipun tidak dibesuk ya harus bersabar ya. Karena ini juga untuk kepentingan teman-teman semua supaya teman-teman tetap sehat. Ya kembali. Ya jadi kalau pada saat ada yang besuk dalam kondisi normal. Kalau dibesuk bawa makanan ya jangan lupa ya jangan dimakan sendiri tapi dibagi-bagi dengan teman. Insya Allah kalau temannya nanti dapat juga akan dibagi juga. Nah itu salah satu akhlak juga. Jadi jangan sendiri lalu dimakan sendiri. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pernah. Nah sekarang umatnya katanya mau mengikuti akhlak Rasul. Tapi yang sederhana saja seperti itu tidak pernah dilakukan. Ya, bahkan kok jangankan yang mau masuk ke dalam mulutnya diingat orang lain, ya miliknya orang lain aja diambil, betul nggak? Miliknya orang lain aja diambil, itu yang disebut apa? Miliknya orang lain diambil? Ya? Yang miliknya orang lain diambil apa disebutnya? Halo, dengar nggak suara saya? Halo? Halo? Dengar ya? Kalian suara kalian nggak begitu kedengaran di sini kecuali yang pakai mic. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian memakan harta dari orang lain dengan cara yang tidak sah. Dengan cara yang tidak halal. Kita diperintahkan oleh Allah tidak boleh mengambil barangnya orang lain, miliknya orang lain dengan cara yang tidak halal alias korupsi. Karena kata korupsi di Al-Quran kan tidak ada, ya enggak? Tapi akhlak kita diajarkan seperti itu. Tidak boleh melakukan itu. Dan seperti sekarang di di pandemi Covid, ya alhamdulillah kita mulai belajar segala sesuatu diajarkan dipaksa. Karena apa? Karena takut dengan penyakit, maka mulai hati-hati di dalam hidup ini. Lalu selanjutnya secara teknologi kita harus bisa menjadi orang yang pinter. Bisa jadi orang yang bisa memanfaatkan teknologi. Dengan adanya COVID-19 ini, maka kita dipaksa. Ya, seperti sekarang ini dipaksa. Saya sama teman-teman tidak harus datang ke Salemba, tapi sayanya ada di Depok, teman-teman ada di Salemba, kita bisa bertemu. Kita dipaksa menggunakan ini. Yang tadinya tidak ngerti, sekarang mau tidak mau jadi ngerti. Artinya apa? Kita menuntut ilmu itu harus di mana saja dan kapan saja. Tidak ada alasan, oh ya saya tidak bisa datang ke Salemba, maka kegiatan pesantren ini tidak bisa dilaksanakan. Tidak ada alasan. Meskipun saya tidak bisa datang ke Salemba, tapi kita bisa ketemu meskipun melalui virtual. Kita bisa bertemu langsung. Ini luar biasa. Dan ini sekedar cerita saja ya.
Kebetulan saya ngajar ini, mahasiswa saya mahasiswa setan. Mahasiswa setan itu dari seluruh Indonesia. Saya ngajarnya seperti ini. Mahasiswanya menyebar di seluruh Indonesia. Begitu waktu zuhur saya izin sama mahasiswa. Maaf ya, waktu saya skors 10-15 menit karena saya mau sholat zuhur. Lalu mahasiswa saya angkat tangan protes. Pak, saya sudah sholat zuhur 1 jam yang lalu katanya. Ternyata apa? Ternyata mahasiswa saya itu bukan semuanya ada di Jakarta. Yang satu ada di Indonesia bagian timur. Jadi dia 1 jam yang lalu sudah sholat zuhur. Sementara saya baru mau sholat zuhur. Ada yang Indonesia bagian ini barat di Aceh. Pak, saya masih 1 jam yang akan datang baru sholat gitu. Oh, ternyata begitu. Itu salah satu kendalanya. Jadi saya baru ingat ternyata ya ini baru membuktikan pada saat saya ngomong seperti ini, yang satu itu 1 jam yang lalu, yang satu 1 jam yang akan datang untuk sholat zuhurnya. Jadi ternyata setelah saya hubung-hubungkan, makanya inilah orang beriman itu harus selalu mengambil hikmah. Jadi ternyata setiap saat, setiap detik, kumandang azan itu tidak pernah berhenti. Karena manakala di sini sedang azan zuhur, nanti sekian menit lagi di sebelah sana baru azan. Terus bumi berputar. Itu tidak pernah berhenti. Suara azan itu bersahut-sahutan. Dan ini saya sudah membuktikan setelah menggunakan Zoom seperti ini. Oh, ternyata pada saat saya mau sholat, mahasiswa saya ada yang sudah sholat, ada yang belum sholat. Itu salah satu contohnya. Jadi ternyata betul setiap saat itu azan dikumandangkan. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, kiamat tidak akan pernah terjadi ya selama masih ada orang memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya selama masih ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Artinya apa? Selama masih banyak orang sedang beribadah kepada Allah, kehidupan masih normal. Artinya apa? Selama kita memuji Allah, rezeki pasti akan mengalir. Gak usah khawatir. Saya kira itu manfaatnya. Jadi tadi sudah saya sedikit menjelaskan tentang manfaat hikmah COVID dari segi agama, hikmah COVID dari segi kehidupan bermasyarakat, hikmah COVID dari segi keagamaan, dari segi teknologi. Nah, itulah yang tadi Bapak sudah mengatakan bahwa orang beriman cirinya adalah setiap kejadian harus selalu mengambil hikmahnya. Karena ayat itu ada yang disebut ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu Al-Quran dan hadis itu disebut ayat kauliyah. Sedangkan di luar itu disebut ayat kauniyah. Selain Al-Quran dan hadis itu disebut ayat kauniyah. Kita harus belajar dari itu. Jadi kejadian ini adalah ayat atau tanda bagi orang yang beriman. Tanda ini supaya kita lebih mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya meneruskan kajian pada kesempatan siang hari ini, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan yang berkaitan dengan apa yang baru saya sampaikan atau hal lain di luar itu. Ya, silakan. Supaya waktunya efektif. Karena nanti sampai dengan jam berapa? 13.14 ya. 14.30. Kira-kira 14.30. Jadi 25 menit lagi waktunya. Silakan. Kalau ada yang mau nanyakan. Mumpung ketemu, ini sudah lama tidak ketemu. Yang berkaitan dengan apa yang baru saya sampaikan boleh, yang di luar itu juga nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa supaya wajahnya kelihatan. Ke tengah aja, ke tengah berdiri gitu.
Ya, Assalamualaikum Ustaz. ya gitu. Ya, silakan. Nama saya Andri Suryanto Putro. Ya, gimana Andri? Mau menanyakan masalah ini Pak Ustadz, apa masalah iman dan akhlak. Ini Iya. bagaimana berkaitannya apa yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad SAW. Iya. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Iman dan akhlak ya? Ya, tauhid dan akhlak. Iya. Oke. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatan ya? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Iman, Islam, ihsan atau akhlak. Ya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kaitannya antara iman dan akhlak. Ya enggak? Sekarang saya tayangkan. Ini sudah pernah diajarkan waktu pertemuan pertama dulu. Antara kaitannya iman dan akhlak. Nah, di sini ada 3 komponen dasar. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan atau akhlak. Meskipun ini gambarnya iman itu saya buat amplop karena iman itu harus ada di dalam diri kita masing-masing, ya enggak? Sedangkan Islam saya buat gambarnya ini pohon. Artinya Islam itu rahmatan lil alamin ya. Sedangkan ihsan atau akhlak ini pergaulan. Pergaulan itu masih ingat ada hablum minallah dan hablum minan nas. Oke? Supaya kita tahu ini akhlak kaitannya antara iman dan akhlak, maka kita akan bicara tentang iman. Jadi sesuai dengan pertanyaan saya akan menjelaskan hubungannya antara iman dengan akhlak. Sebelum kita bicara akhlak, kita bicara iman dulu. Ya. Kalau kita bicara iman, ya, pengertian tentang iman menurut bahasa atau lughat berarti tasdik. Tasdik itu artinya membenarkan. Jadi membenarkan adanya Allah, malaikat Allah, kitab Allah dan seterusnya. Membenarkan atau meyakini. Itu menurut lughat. Sedangkan secara lisan, sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah pertama keyakinan di dalam hati, lalu diucapkan dalam ucapan sebagai bukti ikrar. Ikrarnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya enggak? Betul? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Waktu itu saya sudah pernah menanyakan kepada teman-teman, kapan kalian itu berikrar bahwa kalian itu masuk Islam? Dari kecil saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atau saya setiap hari 1 hari minimal 17 minimal itu 5 kali, minimal 10 kali mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu pada saat tasyahud awal dan tasyahud akhir umpamanya. Itu mengucapkan syahadat tapi belum tentu berikrar. Makanya bedanya orang Islam sama orang non-muslim. Kalau orang non-muslim itu masuk agamanya itu jelas, dibaptis. Jadi seseorang itu begitu waktu balik langsung dibaptis menjadi masuk agama tertentu. Kalau orang Islam, kalau orang tuanya Islam, maka otomatis anaknya biasanya Islam. Meskipun orang tuanya tidak sholat, ya, meskipun kalian juga tidak sholat, bahkan sampai mati, orang tuanya tidak sholat, dirinya tidak sholat, tetangganya tidak sholat, tapi kalau keturunannya orang Islam, otomatis jadi orang Islam, meskipun tidak sholat. Jangankan yang tidak sholat. Yang sholat pun meskipun mengucapkan kalimat syahadat, tapi apakah dia berikrar? Itu tidak. Makanya kalau tidak salah, pernah saya ajak satu kelas rame-rame mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sebagai ikrar. Karena
Ikrar itu adalah pernyataan ijab kabul bahwa mulai hari ini saya memeluk agama Islam dengan bukti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi umumnya orang Islam itu tidak, otomatis saja. Jadi seumur hidup kadang-kadang sampai mati pun memang dia beribadah, ya. Dia melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dalam arti ikrar itu biasanya tidak. Nah, lalu amalan itu bentuk fisik, bukti. Amalan ini ada 2. Ada ibadah, ada amal soleh. Masih ingat? Ada ibadah dan ada amal soleh. Apa itu ibadah? Ibadah itu segala sesuatu perbuat. Ibadah itu ada 2. Yaitu, masih ingat nggak? Ibadah itu ada 2. Satu namanya ibadah makdoh. Ibadah makdoh itu ibadah yang sudah ditentukan. Contohnya sholat. Itu ibadah makdoh, sudah ditentukan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Jadi kalau sholat duhur 4 rakaat, yang 4 rakaat tidak boleh ditambah, meskipun semangat. Oh, baru pulang haji, sholat duhurnya mau 5 rakaat, nggak boleh, tetap 4, nggak boleh ditambah. Wah, saya baru pulang haji masih semangat, sholat duhur jam 10 pagi, ya tidak boleh, nanti ada waktunya. Sholat duhur itu setelah tergelincir matahari, setelah matahari tergelincir atau bergeser, itu ya waktunya kurang lebih jam 12 ke atas. Jadi tidak bisa meskipun semangat itu sholat duhur jam 10. Itu namanya makruh, sudah ditentukan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau ditambah atau dikurang, dosa malah. Ya, yang disebut bid'ah. Nah, ada ibadah khairu makruh. Ibadah khairu makruh itu apa saja? Termasuk kita tersenyum kepada orang lain, itu pun namanya ibadah khairu makdoh. Nah, makanya nanti di yaumil hisab itu orang Islam pada menyesal. Kenapa menyesal? Karena orang Islam ternyata begitu sampai di yaumil hisab Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Salah satu pahala yang sangat luar biasa itu kalau di kehidupan dunia kan kalau orang mendapatkan keuntungan senang, diam saja. Tapi kalau mendapat kekurangan sedikit pun protes. Tapi kalau di yaumil hisab itu semua itu adil, semua itu jujur. Orang dikasih pahala segitu banyaknya tanya sama Allah, ya Allah, saya tidak pernah merasa melakukan itu. Kenapa saya dapat pahala sebanyak itu? Lalu Allah mengatakan, kamu memang tidak melakukan ini dan itu, tapi kamu waktu di dunia kamu berdoa. Dan itu tidak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkannya di akhirat. Makanya Al-Quran mengatakan ud'uni istajib lakum, berdoalah kepada aku dan aku pasti akan mengabulkannya. Nah, sekarang banyak kita kadang-kadang sering mengeluh, saya kan sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Oh, bukan tidak dikabulkan di dunia tapi dikabulkan nanti di akhirat. Begitu pada saat yaumil hisab seperti itu kaget. Kita tidak merasa melakukan apa-apa tapi kok pahalanya segitu banyak. Begitu dikasih tahu oleh Allah bahwa itu pahalamu itu cuman hanya karena dulu berdoa. Dulu tersenyum dengan orang lain. Tapi dulu waktu berdoa tidak dikabulkan di dunia, sekarang dikabulkan di akhirat. Lalu di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa disebutkan bahwa ya Allah kembalikan saya ke alam dunia. Saya akan berdoa dan saya akan berdoa tidak mau dikabulkan di dunia, tapi saya minta berdoa untuk dikabulkan di akhirat. Karena ternyata doa yang dikabulkan di akhirat dibawa ke akhirat, tapi doa yang dikabulkan di dunia belum tentu dibawa di akhirat. Ya. Jadi di sini amalan dengan anggota badan itu ada 2, yaitu ibadah dan amal soleh. Ibadah dan amal soleh. Tadi yang ibadah itu ada yang makdoh dan wari makdoh. Ibadah itu cirinya segala perbuatan yang semata-mata karena mengharap ridho Allah. Ya. Sekarang ibadah belum tentu menjadi amal soleh. Kan dulu sudah pernah saya jelaskan. Ibadah itu akan menjadi amal soleh, makanya apabila ibadah itu bermanfaat bagi orang lain. Makanya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan segala perintah, orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Wah, ini juga perlu saya tambahin. Ingat, kalimat saya, tolong perhatikan baik-baik.
Orang yang bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kalau menjalankan perintah Allah tidak harus semuanya, semampunya saja. Tapi kalau menjauhi larangan Allah harus seluruhnya. Kenapa begitu? Ya, kalau perintah Allah saya baru bisanya sholat, itu perintah Allah. Ya, sholat. Tapi saya belum punya duit, jadi saya belum bisa menjalankan ibadah haji. Itu tidak apa-apa. Meskipun itu perintah. Tapi karena kita belum mampu untuk ibadah haji itu harus ada ONH, maka saya tidak berangkat ibadah haji. Tidak dosa, tidak salah. Kalau perintah, tidak seluruhnya harus dikerjakan. Tapi kalau larangan, seluruhnya harus dihindari. Contoh, saya tidak main judi, tapi saya mabok. Ya nggak boleh. Wah, saya cuman bisanya menghindarinya, saya tidak mabok saja umpamanya. Tapi saya tidak bisa menghindari main judi. Tidak boleh begitu. Kalau larangan semuanya harus dihindari. Udah? Nah, selain ibadah tadi, ada amal soleh. Apa bedanya ibadah sama amal soleh? Amal soleh itu adalah perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Ini sifatnya cuma mengulang karena sudah pernah dijelaskan. Jadi, kalau sholat itu namanya ibadah. Belum menjadi amal soleh. Sholat kita akan menjadi amal soleh apabila inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apabila sholat kita ternyata bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila sholat setelah kita menjalankan sholat, maka perilaku kita menjadi orang yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka itu akan menjadi amal soleh. Beda ya? Tapi kalau kita sholat tetap kelakuan kita tidak benar, baru sekedar menjalankan kewajiban. Oke? Dipahami? Lah, kalau kita sholat itu ibadah, dan perilaku kita dengan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, perbuatan kita menjadi perbuatan baik, maka itu menjadi namanya akhlak. Ihsan, ya enggak? Jadi perbuatan baik pada diri sendiri, hablum minan nas dan hablum minallah, itu namanya ihsan atau akhlak. Betul? Sudah? Nah, sudah. Kalau begitu, saya akan jelaskan apa itu akhlak, ya, apa itu ihsan. Bentar. Ihsan atau akhlak. Pengertiannya atau definisi ihsan. Qala Jibril fa'ahbirni anil ihsan. Qala anta abudullah ka'annaka taroh fa in lam takun taroh fa innahu yaraka. Rawahu Muslim. Ini hadis ini terkenal dengan namanya hadis Jibril. Karena waktu itu Jibril tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Jibril fa'ahbirni ya Rasulullah anil ihsan. Beritahu ya Rasulullah tentang ihsan. Apa itu yang dimaksud ihsan? Kata Jibril. Maka Rasulullah menjawab, qala anta budallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yaraka. Rawahu Muslim. Artinya apa? Artinya Rasulullah mengatakan, apa yang dimaksud ihsan? Rasulullah menjawab, qala anta budallah, sembahlah Allah ka'annaka taroh, seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun taroh, apabila ternyata saya ini tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Kalau Allah melihat kita, kita yakin bahwa Allah melihat kita, maka kita akan terjaga. Ya. Makanya ya mohon maaf saja, di Indonesia itu di mana-mana ada CCTV. Ya. Kenapa orang kita ini lebih takut sama CCTV daripada sama Allah Subhanahu wa taala? Betul nggak? Kita lebih takut sama CCTV daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kembali kepada hadis ini, ternyata Allah itu melihat kita. Jadi kalau Allah melihat kita, maka tidak mungkin saya melakukan suatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? CCTV ada di mana-mana.
Tapi begitu dipasang CCTV kita takut, karena takut gerakan kita direkam oleh CCTV. Padahal CCTV itu rekamannya tidak sevalid rekaman Allah Subhanahu wa taala. CCTV lain rekamannya juga tidak bagus, tapi sekian bulan kemudian juga hilang. Tapi kalau rekaman dari Allah sampai kapanpun itu rekaman akan tersimpan dan nanti saat yaumil hisab akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini lebih takut sama CCTV daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang di negara yang di mana CCTV itu laris, di situ berarti imannya kurang kuat. Dan buktinya di kita ini di mana-mana ada CCTV. Bahkan di masjid pun ada CCTV. Saya waktu itu pernah cerita di masjid saya di RSPAD sudah dipasang CCTV, ya. Ada orang ngambil kotak amal. Jadi boro-boro ngisi malah kotak amalnya diambil. Tapi karena ada CCTV ketahuan. Ternyata sekarang bukan hanya di tempat saya, sering dilihat di TV bahwa kotak di masjid sering diambil. Terekam oleh CCTV. Itulah hubungan antara iman sama akhlak. Karena kita ini berbuat atau tidak berbuat baik atau tidak, itu bukan karena diri kita, karena ingin dipuji, bukan, tapi karena kita yakin kita dilihat oleh Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan terekam oleh Allah. Untuk itu saya tidak akan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itulah maka akhlak kita jadi baik. Paham ya? Jadi itulah hubungan antara iman sama ihsan. Sudah? Ya. Mungkin ada pertanyaan lain. Silakan. Atau yang tanya tadi sudah paham? Halo? Ya? Suaranya tidak masuk. Karena jauh ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Ya? Ya, silakan. Halo? Ya? Ya, silakan. Ya. Ya, boleh. Ya. Sekalian saya juga ingin lihat wajahnya. Ya, ya, silakan. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Tadi kita dengar katanya di luar buat sholat berjamaah kan susah. Ya. Susah nggak diadain, gitu kan? Ya. Di saf sholat dikasih jarak, gitu kan? Ya, betul. Nah, kita pernah dengar di sini juga hadisnya kalau kata Rasulullah wajib hukumnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Bahkan ada juga yang mengatakan ingin rasanya Rasulullah membakar rumah orang yang sholat di rumah, laki-laki yang sholatnya di rumah, gitu kan? Terus dengan adanya seperti ini, gimana tanggapan kita? Gimana caranya kita ini Ustaz? Oke. Udah? Ya, Ustaz. Ya. Ini pertanyaan ini banyak ya. Pertanyaan ini banyak. Terutama waktu pertama kali COVID, karena sampai tidak melaksanakan sholat Jumat. Waktu pertama kali COVID, di luar itu tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena di masjid tidak diizinkan untuk dilaksanakan sholat Jumat. Kalau di masjid sini kan dilaksanakan terus ya. Tidak pernah libur sholat Jumatnya. Di luar itu sampai pernah sholat Jumat, sholat Tarweh, bahkan sholat Idul Fitri pun tidak dilaksanakan. Idul Fitri, Idul Adha pun tidak dilaksanakan. Karena dikhawatirkan akan terjadi klaster COVID, katanya begitu. Jadi saya sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari berbagai macam sumber. Meskipun itu sudah dijelaskan di media cetak maupun elektronik, bahkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tapi tetap saja jamaah itu tidak puas sehingga pada tanya ingin jawaban yang sebenarnya itu seperti apa. Karena kalau jawaban yang ada di media baik cetak maupun elektronik
meskipun itu yang menjelaskan itu Majelis Ulama Indonesia, saya kurang puas katanya begitu. Ya, pantas kurang puas karena itu kan penjelasan dalam bentuk surat. Sekarang saya jelaskan penjelasan dalam bentuk penjelasan, dalam bentuk dialog semacam ini. Ya. Jadi begini, yang dilarang itu bukan sholatnya, yang dilarang itu berkerumunnya, bergerombolnya, kumpulan orang banyak. Karena pada saat kumpul orang banyak dikhawatirkan terjadi penularan virus. Kalau sholatnya tidak dilarang, jadi sampai yang mau sholat di masjid silakan, tidak masalah. Ya, mau sholat Jumat di masjid tidak jadi masalah. Mau sholat Idul Fitri, Idul Adha juga tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu jangan sampai pada saat sholat itu berkumpul, lalu di situ terjadi penularan virus. Jadi sholatnya tidak dilarang, jangan salah paham. Tapi prakteknya itu justru sebaliknya. Jadi prakteknya masjid-masjid ditutup, tidak boleh untuk sholat. Sehingga tidak ada sholat berjamaah, tidak ada sholat tarawih. Waktu itu kan bulan puasa juga kan? Tidak ada sholat Jumat, bahkan tidak ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Masih dikunciin. Ini cara memahami yang salah. Untuk itu, segala sesuatu harus dicerna dengan baik. Apalagi memang ada kesengajaan. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan Islam, menggunakan isu ini sengaja, masjid-masjid harus ditutup, katanya begitu. Nah, setelah saya jelaskan, boleh. Jadi datang ke masjid sholat boleh, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak boleh dekat-dekatan seperti sholat biasa. Kita kan antara ini, lengan sama lengan harus bersentuhan. Ya. Jadi ada yang memahami juga yang bersentuhan bukan lengannya tapi kakinya. Akibatnya apa? Orang berdirinya supaya kakinya menyentuh, kakinya nempel dengan kakinya teman yang lain. Teman sebelahnya begitu ada orang kakinya nempel ditarik, akhirnya orang sholat kakinya begini. Ya enggak? Yang betul adalah yang bersinggungan adalah ini lengan kita bukan kaki. Tapi karena ini adalah ada virus, dikhawatirkan jangan berdekatan. Untuk itu jaga jarak minimal antara 1 sampai 2 meter. Maka kalau di masjid itu tidak sampai 2 meter, hanya sekitar 1 meter lah antara satu dengan yang lain jaraknya 1 meter. Jadi tetap diadakan sholat. Untuk itu saya sering selama peraturan itu berlaku, banyak masjid-masjid yang ditutup. Jadi salah memahaminya, sehingga tidak ada sholat jamaah, tidak ada sholat Jumat, tidak ada sholat tarawih, tidak ada sholat Idul Fitri, tidak ada sholat Idul Adha. Tapi kalau saya dimanapun berada, meskipun itu bukan masjid saya, karena mungkin di perjalanan saya mampir di sebuah masjid, kebetulan hari Jumat, lalu ada beberapa orang sholat duhur, lalu ayo kita sholat Jumat. Lalu orang yang ada di masjid, Pak, kan kita tidak boleh sholat Jumat. Ya kata siapa tidak boleh? Yang tidak boleh kita bergerombolnya, sholatnya boleh. Lalu siapa Pak yang mau ini? Kan dia tidak tahu siapa saya. Lalu siapa Pak yang mau jadi khotib? Lah nggak apa-apa, saya yang jadi khotib. Tapi kan sholat Jumat harus 40 orang. Kata siapa? Sholat Jumat itu harus berjamaah, tapi tidak harus 40 orang. Jamaah itu di dalam Islam itu lebih dari 3 itu jamaah. Kalau 2 namanya tasniyah, kalau 3 jamaah. Jadi meskipun itu tidak nyampe 40, cuma ada sekitar 10 orang, kita sholat Jumat. Saya jadi imamnya, saya jadi khotibnya, kita sholat Jumat. Jadi itu yang dilaksanakan. Jadi bukannya dilarang, tapi sholat tetap, cuman yang dilarang kita bergerombolnya. Selesai sholat yang biasanya ada taklim, tidak ada taklim. Kita langsung pulang ke rumah masing-masing. Saya kira itu ya penjelasannya. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Karena ini waktunya sudah jam 2.27. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Silakan. Satu-satu saja, satu pertanyaan saja. Ayo, silakan. Ya. Ayo manfaatkan waktunya. Itu tadi 2 pertanyaan bagus antara iman sama ihsan itu seperti apa.
Kita tadi sudah sebetulnya itu sudah pernah kita bahas, tapi nggak apa-apa kita bahas ulang. Tadi tentang sholat itu pertanyaan yang rame masyarakat pada nanya. Dan salah paham, pengelola masjid atau pengurus masjid umumnya menutup masjidnya sehingga kalian tidak tahu di luar itu kondisinya seperti itu. Kalau saya boleh tanya, selama pandemi ini kan kalau di masjid ini tetap dilaksanakan sholat berjamaah, tetap dilaksanakan sholat Jumat kan? Tetap kan? Iya. Lalu tarawih juga tetap kan? Idul Adha, Idul Fitri tetap dilaksanakan kan? Ya, kalau di luar banyak yang tidak melaksanakan, tapi saya tetap melaksanakan karena saya mengerti dan tidak ada masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih atas kesediaannya karena saya harus jam 13.14, jam 15, setengah jam lagi saya harus ngajar lagi. Jadi sebelum saya akhiri, saya pesan kepada teman-teman ya, insya Allah hari Selasa yang akan datang kita akan membahas akhlak lagi, meneruskan pembahasan yang sudah pernah kita bahas. Dengan harapan waktu pertemuan yang tidak lama ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Untuk itu jangan lupa pada saat kita mau ketemu hari Selasa, kalian kalau punya pertanyaan, kalian catat saja. Nanti pada saat ketemu hari Selasa, ditanyakan. Sehingga pada saat pertemuan seperti ini ada gunanya. Karena kalau saya saja yang menyampaikan, belum tentu apa yang saya sampaikan itu yang dibutuhkan. Tapi kalau teman-teman itu mencatat apa yang dibutuhkan, lalu ditanyakan dengan saya pada saat pertemuan, itu akan jauh lebih manfaat dan jauh lebih efektif mengingat waktunya. Alhamdulillah hari ini ada 2 pertanyaan yang bagus. Yang pertanyaan pertama tentang iman dan ihsan atau akhlak itu apa hubungannya? Tadi sudah saya sampaikan, intinya kalau kita meyakini adanya Allah dan Allah melihat kita, meskipun kita tidak melihat Allah, kita maka akan bisa menjaga sikap perbuatan kita, baik ucapan, sikap, dan perilaku. Sehingga ucapan, sikap, dan perilaku kita selalu baik, selalu terjaga. Itulah akhlak. Karena kebaikan yang kita lakukan semata-mata bukan karena ingin dapat pujian, tapi karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di luar dari kondisi COVID semacam ini, sehingga adanya pembatasan tentang sholat itu bukan larangan sholat, tapi larangan bergerombol, berkumpul orang banyak karena dikhawatirkan terjadi klaster penularan COVID. Sholatnya tetap dilaksanakan, tapi praktiknya masih banyak masjid-masjid yang menutup pintunya, ya. Jadi di situ tidak dilaksanakan sholat jamaah, tidak dilaksanakan sholat Jumat, tidak dilaksanakan sholat tarawih, tidak dilaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan kemarin itu selama 1 bulan Ramadan jarang masjid yang melaksanakan tarawih. Sehingga bulan Ramadan sepi, Idul Fitri pun sepi, bahkan sampai dengan Idul Adha sepi. Sehingga kehidupan itu tidak normal. Nah, sekarang sudah agak kembali lagi, ya sudah agak mendingan. Tapi yang saya sesalkan, dulu waktu belum ada COVID, itu pun orang sudah malas ke masjid. Begitu ada COVID, dilarang ke masjid. Akhirnya tidak datang ke masjid. Sekarang sudah dibolehkan, nggak kembali lagi ke masjid. Lupa jalannya ke masjid kemana. Tapi jalan ke maksiat masih ingat. Tapi jalannya ke masjid pada lupa. Inilah kelemahan kita. Orang semacam ini karena apa? Karena tidak yakin akan Allah. Kenapa? Akhlaknya, ya enggak? Ya mudah-mudahan teman-teman kita yang di sini tidak begitu, ya enggak? Kalau di sini ada yang lupa jalan ke masjid, saya harapkan lupa sama istrinya. Wah, sama istri ingat kan? Iya, masa jalan ke masjid lupa, ya enggak? Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya. Kalau sampai lupa jalan ke masjid, ya Allah nanti lupa sama teman-teman. Maka kalau Allah lupa sama teman-teman, Allah tidak memberikan barokah, ya enggak? Tidak memberikan ketenangan batin, tidak memberikan rezeki dan lain sebagainya, bahkan tidak memberikan kesehatan. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah apa saja yang dibutuhkan kita, Allah masih ingat dan Allah akan memenuhi. Masih ingat tauhid kita, tauhid ilahiyah sama tauhid rububiyah. Tauhid ilahiyah kita menyembah kepada Allah, tauhid rububiyah Allah menyanggupi melengkapi segala kebutuhan kita.
Itu saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, insya Allah hari Selasa doakan bersama supaya kita bisa ketemu tepat waktu. Dan dari saya, terima kasih. Ini adalah pertemuan yang pertama setelah sekian lama tidak bertemu, dan mudah-mudahan teman-teman tidak lupa sama saya. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Ustadz Hafid, kalau mau ada yang disampaikan silakan. Untuk rutinnya Selasa siang terus Ustadz ya? Iya, iya. Seperti kemarin saja, karena kemarin itu kan seperti yang jadwal saya share kan, karena jam yang sama saya ada kegiatan. Kalau itu kan tidak tidak rutin, jadi saya mengalahkan yang rutin lah, kira-kira mendahulukan yang tidak rutin karena itu sudah terjadwal. Tapi ini kan masih bisa digeser-geser ya. Saya kira itu saja. Jadi insya Allah nanti Selasa depan mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalaupun ada sesuatu ya kita nanti carikan solusi. Saya kira itu saja. Terima kasih ya. Ya sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan live ya. Ya, mohon maaf. Terima kasih.